Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu teman-teman. Teman-teman, sore ini saya di kandang karena di luar hujan, jadi ngambil videonya di dalam kandang. Nah, ini sore ini lagi pada makan. Ini makan sore. Makan sore itu nanti 2 kali teman-teman. Jadi saya mau cerita soal pemberian pakan di kandang saya. Pemberian pakan di kandang saya itu pagi dan sore 2 kali. Tapi paginya 2 kali, sorenya 2 kali teman-teman. Nah, paginya yang kami berikan wujudnya pertama pakan tambahan. Pakan tambahannya kebetulan saat ini di kandang saya ada beragam teman-teman. Ada beragam, ada bekatul, ada kulit singkong, ada edamame, kulit edamame, kacang edamame, ada ampas kelapa, terus ada konsentratnya, terus apalagi ya, ada janggal jagung, terus apalagi ya, bekatul, terus tak tambah premik teman-teman. Nah, itu untuk sarapan pagi. Untuk sarapan pagi. Habis sarapan pagi itu kita kasih pakan hijauan atau pakan silase atau pakan fermentasi teman-teman. Nah, mana yang ada. Nah, jadi pakan pagi udah. Oke, pemberiannya dari jam setengah 8 dikasih pakan tambahan dulu. Udah habis, setelah ngasih pakan tambahan, anak-anak istirahat, sarapan. Habis sarapan, ngasih pakan yang hijauan atau silase atau fermentasi tadi. Nah, untuk yang sore itu nanti saya balik teman-teman kalau di sini. Halo teman-teman semuanya. Bagi teman-teman pemirsa channel YouTube 78 Farm yang membutuhkan perlengkapan peternakan dari mesin chopper, kandang, dan sebagainya, kami siap membantu. Bagi teman-teman yang butuh bibit pakan hijauan, baik itu bibit rumput ataupun bibit legum, kami menyediakan. Bisa beli di tempat kami teman-teman. Bagi teman-teman yang butuh kambing, domba, kami pun siap menyediakan. Dan layanan kami berikutnya adalah bagi teman-teman yang mau buka farm dengan skala besar, kami siap mendampingi dari nol. Jadi nanti ada pendampingan khusus yang lebih serius kepada teman-teman semua yang mau buka farm skala besar. Silahkan nanti ngontek kami di WA. WA-nya ada di kolom deskripsi video ini. Terima kasih. Jam setengah 4 itu nanti hijauan seperti ini hijauannya teman-teman. Nah, ini hijauannya seperti ini teman-teman. Ini hijauannya rumput gama umami. Ini sudah dicacah. Terus habis ini jarak 1 jam nanti pakan tambahan lagi teman-teman. Pakan tambahannya itu tadi yang saya sebutkan. Nah, itu hanya pola di sini ya, itu hanya pola di sini. Yang saya mau sampaikan adalah pemberian pakan kambing domba itu minimal 2 kali dalam sehari, minimal 2 kali dalam sehari, minimal pagi sore. Kalau bisa 3 kali bagus, kalau bisa 4 kali bagus. Nah, kalau untuk pakan yang misalnya rumput segar atau silase atau fermentasi, kebutuhannya adalah yang saya terapkan di sini antara 10% sampai 20% bobot badannya teman-teman. Nanti tergantung misalnya kambing dombanya posisinya sedang bunting atau tidak gitu, sedang pemulihan kesehatan atau sedang progres penggemukan atau apa. Nah, seperti itu untuk pakan seratnya teman-teman. Kalau untuk pakan tambahannya kurang lebih sebanyak 1 kilo lah per ekor. Tapi kalau nanti yang menyusui itu biasanya kita tambahi teman-teman, kita tambahi supaya produksi susunya lebih banyak gitu. Nah, untuk pakan tambahan teman-teman bisa memanfaatkan apa saja sih beragam ini teman-teman, beragam limbah pertanian yang ada di sekitar teman-teman. Jadi wah, di tempat saya ternyata banyak limbah singkong. Udah, limbah singkong itu dimanfaatkan semua. Ternyata di tempat saya banyak limbah jagung
dari janggal jagung, jenjet atau tumpinya, sampai klobotnya, klobot itu kulit jagungnya, sampai buah jagungnya, sampai tebonya, itu semua bisa dimanfaatkan untuk pakan. Nah, misalnya teman-teman ada di daerah yang produksi minyak kelapa. Nah, kayak saya, ternyata tetangga dusun itu ada yang produksi minyak kelapa. Nah, saya ngambil ampas kelapanya. Nah, gitu. Teman-teman, ternyata di sekitar kandang banyak banyak toko rumah makan nasi Padang. Nah, itu ada limbah sayurnya, teman-teman. Limbah sayur sama limbah itu loh, batang singkongnya. Nah, misalnya teman-teman ada di daerah pertanian padi dan ada tempat penggilingan padi, nah, akhirnya bekatulnya murah. Nah, ini teman-teman, ini yang harus dimanfaatkan. Ini kearifan lokal ya, ini kearifan lokal. Nah, ini agak berisik ya teman-teman karena jam makan. Nah, ini tadi sudah hijauan, sekarang masuk pakan tambahannya. Kalau malam sudah nggak makan. Ini kebetulan ada yang nakal ini. Ini lagi pinter-pinternya naik pada pakan. Nah, itu teman-teman. Minimal pemberian pakannya dua kali, pagi sore minimal. Dihindarkan pemberiannya sekali, teman-teman. Dihindarkan ya, karena seberapapun pakan yang teman-teman berikan itu pasti tidak akan habis, Nah, pakannya wajib dicacah, ya. Wajib hijauannya wajib dilayukan itu wajib. Nah, terus dicampur-campur, ya itu. Mas, saya nggak punya pakan tambahan. Solusinya gimana? Solusinya, pakan hijauannya harus lebih variatif. Jadi sekali pemberian pakan hijauan itu bisa 6, 10, 12 jenis. Nah, itu sudah menutup untuk nutrisi pakan tambahannya, teman-teman. Nah, karena kadang-kadang ada daerah yang misalnya di daerah perbukitan subur luar biasa. Itu banyak kaliandra, singkong karet, ada maoni, ada lamtoro, ada turi, dan sebagainya. Nah, itu bisa dimanfaatkan semua daunnya, teman-teman. Nah, itu namanya malah benar-benar komplit, teman-teman, hijauannya komplit, top banget itu. Nah, karena itulah kearifan lokalnya di situ. Teman-teman, untuk minumnya bagaimana? Untuk minumnya kalau bisa selalu standby. Jadi walaupun teman-teman di daerah perbukitan yang dingin, tidak apa-apa, disediakan aja. Airnya air biasa aja, air biasa. Nggak perlu ditambahi macam-macam. Karena misalnya kayak untuk garam segala macam, teman-teman bisa masukkan di bambu kayak kentongan gitu, itu untuk garam jilatnya, teman-teman. Nah, apakah minumannya harus dikasih probiotik? Enggak. Apakah minumannya harus dicampur sama tetes tebu, molase? Enggak, teman-teman. Cukup air biasa aja, air biasa. Apakah harus direbus? Enggak perlu. Kalau teman-teman punya 1000 ekor nanti ngerebus airnya susah. Nah, pola ini monggo silahkan dicari sesuai yang teman-teman mampu kerjakan. Wah, saya bisanya ngasih makan ternak saya itu jam 6:15 pagi, mas, paginya. Karena jam 6:30 itu saya harus berangkat. Nah, kasihlah rutin 6:30 paginya. Nah, untuk sorenya saya bisanya ngasihnya jam 5. Soalnya jam 4:15 saya baru sampai rumah. Nah, jam 5 itu rutin ngasihnya. Kuncinya hanya rutin. Kunci utamanya rutin. Nah, kalau sudah rutin, nanti kita tinggal ngatur komposisi pakannya segala macam. Nah, supaya hasilnya sesuai yang kita harapkan. Nah, teman-teman, pola pakannya, jam makan segala macamnya ngikuti teman-teman lah, yang dimampui. Jangan memaksa memberikan pakan 4 kali, tapi yang malam nanti nggak ajek, nggak tentu waktunya. Jangan. Yang penting waktunya harus pasti. Wah, melesetnya jangan lebih dari 1 jam. Karena nanti kalau sudah pakai pola jam makan, wis ternak itu kambing dombanya hanya keluar suaranya ketika jam makan aja. Karena pengen didahulukan. Nah, pengen didahulukan. Sini dulu bro, aku udah lapar lah, gitu. Bahasanya kayak gitu. Nah, ini teman-teman,
monggo silahkan atur sendiri sesuai kemampuan teman-teman masing-masing untuk jam makan. Untuk pakannya apa saja udah saya bahas, bisa dilihat di video-video sebelumnya. Jangan ngasih pakan tunggal, apalagi ngasih pakan tunggal yang enak-enak banget, jangan. Wah mas, kambing saya sukanya cuma daun lamtoro terus, jangan. Harus dicampur, ada lamtoro, ada daun kelor, ada daun kelapa, ada daun karet, ada daun angsana, ada daun akasia, misalnya seperti itu. Jadi dicampur-campur. Nah, campur-campur ini pun harus konsisten ya. Jangan ini 1 bulan campur-campur, bulan keduanya monoton, jangan. Sebisanya teman-teman untuk memastikan pakannya pakan bervariasi. Teman-teman, ini sekilas mengenai makan sore ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat teman-teman. Saya yakin ketika kita berjuang bersama-sama di usaha ternak kambing domba ini, maka kita akan sejahtera. Yang penting kita tetap semangat teman-teman, kita tetap konsisten, mensyukuri apa yang kita punyai saat ini, dan kita tetap membangun cita-cita target masing-masing sesuai kemampuan. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang sudah subscribe semoga tayangan-tayangan kami bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.